Pesawat ini baru saja mengalami hal yang sangat mengerikan. Lihatlah wajah penuh ketakutan para penumpang sesaat sebelum pesawat menghantam daratan dan berhasil diselamatkan. Walaupun sang pilot sangat kritis, namun ia berhasil menyelamatkan ratusan nyawa di belakangnya. Tapi mengapa pesawat ini bisa berakhir begini? Belasan tahun lalu dunia penerbangan di negara ini sempat dihebohkan karena terjadi pembajakan yang cukup menggemparkan. Dengan beberapa negosiasi politik, akhirnya para korban pembajakan berhasil diselamatkan dan dalam beberapa tahun ke depan, akhirnya dunia penerbangan di negara ini kembali normal dan mendapat kepercayaan publik kembali. Bahkan pilot yang sempat mengalami pembajakan beberapa tahun lalu kini mendapat jabatannya kembali dan bisa menerbangkan pesawat komersial. Sebenarnya banyak orang di dunia penerbangan yang tidak suka dengannya karena tindakannya yang dianggap pengecut, sehingga ada pesawat Korea Selatan yang berhasil dibajak ke utara. Pilot yang menjadi kapten di penerbangannya pun penasaran mengapa waktu itu dirinya malah membiarkan saja pesawat itu. Dan tentu saja alasannya masih sama, hanya karena takut akan membahayakan penumpang di pesawat itu jika ia menembaknya. Namun ternyata keputusannya salah karena malah ada orang yang kini menjadi budak dan tahanan di utara. Para penumpang pesawat lari berhamburan karena ingin rebutan kursi di dalam pesawat. Pada masa ini setiap penumpang bebas ingin duduk di mana saja, sehingga banyak orang yang ingin duduk di bangku terdepan. Tentu saja dengan sistem seperti ini rawan terjadi keributan karena pasti ada saja yang tidak mau mengalah. Saat pesawat akan lepas landas malah terjadi lagi keributan karena ada salah satu penumpang yang membawa seekor ayam ke dalam pesawat dan ada penumpang lain yang protes. Namun co-pilot pun akhirnya bisa meredam suasana karena tidak mungkin lagi untuk menurunkan penumpang, sehingga nenek tua ini pun dibiarkan saja membawa ayamnya. Pesawat pun akhirnya berhasil lepas landas dengan aman dan terlihat banyak sekali penumpang yang baru pertama kali naik pesawat. Pramugara pun juga sudah mengunci pintu ke kokpit dan para pilot sudah mengaktifkan autopilot. Namun terlihat ada satu penumpang yang bangkit dari tempat duduknya dan mengeluarkan beberapa kaleng yang ternyata itu adalah bahan peledak buatan. Tanpa pikir panjang, peledak itu diarahkan ke seorang pramugara dan satunya lagi sudah dipasang di pengunci pintu kokpit. Ledakan besar pun terjadi dan kapten pilot terkena serpihan besi tajam tepat di dekat matanya. Situasi menjadi sangat kacau dan pesawat kehilangan kendali. Pilot pun berusaha mempertahankan pesawat, namun laju pesawat terlalu kencang dan akan menghantam daratan. Co-pilot kini mengambil alih dan berusaha mengendalikan kembali pesawat yang hampir menghantam daratan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Posisi pesawat pun sudah tidak lagi menukik. Namun posisi ini belum aman karena di depan mereka ada bukit yang sangat tinggi, sehingga mereka harus membuat pesawat naik ke arah atas. Setelah co-pilot berhasil mengamankan pesawat, terlihat beberapa penumpang sudah tak sadarkan diri karena syok berat dan ternyata pembajak pesawat ini meminta para pilot membawa pesawat ke Korea Utara. Ia melakukan ini hanya demi uang karena ingin meniru pembajak pesawat beberapa tahun lalu yang membawa pesawat penumpang Korea Selatan ke utara dan pembajaknya mendapat uang banyak. Situasi sangat darurat sudah terjadi di pesawat ini karena dibajak oleh orang yang pro utara. Pilot pun meminta kesempatan untuk memeriksa kondisi pesawat agar pesawat ini bisa sampai ke Korea Utara sesuai dengan keinginan pembajak. Lubang di bagian bawah pesawat sudah bisa ditutup untuk sementara dan co-pilot meminta seorang pramugari untuk mengobati semua penumpang yang terluka karena ledakan besar yang baru saja terjadi. Salah seorang pramugara pun masih tidak sadarkan diri karena ledakan tadi terjadi tepat di dekatnya. Pembajak pesawat pun kembali ke barisan penumpang dan mengancam semua orang. Ia tak segan-segan akan membuat ledakan berikutnya jika ada yang mencoba menghentikannya. Para pilot pun untuk saat ini hanya bisa menuruti perkataan pembajak itu dan saat kapten akan melaporkan keadaan darurat, alat komunikasinya sudah dihancurkan dan kini mereka pun sudah mengalihkan tujuan ke Korea Utara. Kapten pun memberikan pengumuman bahwa kini mereka akan menuju ke Korea Utara dan tentu saja semua orang sangat panik karena jika mereka ke Korea Utara maka sama saja dengan menyerahkan nyawa. Para penumpang pun diminta untuk menghancurkan kartu identitas mereka agar profesi mereka tidak ketahuan. Sebab jika Korea Utara tahu di antara mereka ada orang yang berpendidikan, maka pasti akan ditahan habis-habisan. Situasi di dalam pesawat semakin mencekam saat beberapa penumpang berencana untuk menyergap pembajak pesawat ini. Namun semua orang tentu saja takut karena pembajak ini bersenjata dan ia pun menyuruh penumpang lain untuk mengikat pramugara agar tidak ada yang menghentikannya. Namun saat pesawat sedang mengalami guncangan, salah seorang penumpang nekat melawan dan sepertinya usahanya hanya sia-sia karena tidak ada penumpang lain yang membantu. Situasi semakin buruk saat pembajak ini mendapatkan sebuah senjata milik pramugara yang tercecer. Tentu saja jika sudah seperti ini tidak ada yang bisa menghalanginya, bahkan pilot sekalipun. Kini para pilot pun harus menuruti saja permintaan pembajak pesawat ini agar tidak membahayakan penumpang lain. Yang diinginkannya hanyalah pesawat ini diarahkan ke Korea Utara dan kemudian ia mendapat uang. Co-pilot mengatakan bahwa pesawat kini sudah berada di Korea Utara dan ia akan menurunkan pesawat di landasan darurat.
Pembajak ini tampak tidak percaya karena tidak mungkin secepat itu sampai ke Korea Utara, dan para pilot pun langsung menyusun rencana untuk segera mendarat di tempat yang sebenarnya masih di Korea Selatan. Namun pembajak ini sadar bahwa ini bukan Korea Utara, lalu mengambil seorang penumpang remaja dan mengancam jika mereka mendarat sekarang penumpang remaja ini akan diledakkan. Karena tidak mau membahayakan satu orang penumpang pun, terpaksa pilot harus kembali menaikkan pesawat, padahal sedikit lagi mereka sudah berhasil mendarat darurat di Korea Selatan. Demi keselamatan semua orang, pesawat pun akhirnya kembali mengudara dan kali ini sudah benar-benar akan pergi ke Korea Utara. Semua penumpang yang berasal dari Korea Selatan hanya bisa pasrah apapun yang terjadi dengan mereka di utara nanti. Melihat pesawat penumpang Korea Selatan mengarah ke utara, anggota militer Korea Selatan langsung mengirim pasukan untuk menghentikan pesawat ini. Pasukan militer tidak mengetahui kalau pesawat ini sedang dibajak dan pilot pun tidak bisa berkomunikasi karena alat komunikasi mereka sudah dihancurkan oleh pembajak pesawat. Para penumpang sangat panik saat pesawat mereka akan ditembak oleh pasukan militer. Hal ini harus dilakukan agar pesawat mereka tidak masuk ke kawasan Korea Utara. Pasukan militer Korsel yang tidak tahu pesawat ini sedang dibajak terus melakukan tembakan. Para pilot harus memikirkan berbagai macam cara untuk menyelamatkan pesawat ini. Semua serba salah. Jika mereka terus masuk ke Korea Utara, maka akan timbul ancaman perang. Jika mereka putar balik, pembajak pesawat akan menghancurkan pesawat ini. Hal yang bisa dilakukan saat ini hanyalah pilot berusaha menghindari tembakan. Melihat perlawanan dari para pilot, kini pasukan militer sudah diberikan izin untuk menembak jatuh pesawat ini daripada masuk ke kawasan Korea Utara dan menimbulkan perang. Pilot pun mengeluarkan bahan bakar pesawat untuk menghalangi pandangan pasukan militer Korea Selatan. Ternyata senjata yang lebih besar malah disiapkan untuk menembak pesawat ini agar jatuh saat ini juga. Namun pesawat militer lainnya malah menghalau karena ia sudah sadar kalau pesawat Korea Selatan ini sedang dibajak dan ada ratusan penumpang yang terancam. Pasukan militer Korea Selatan kembali memberikan peringatan saja agar pesawat putar balik karena sedikit lagi mereka akan sampai di perbatasan Korea Utara dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Pesawat ini pun diarahkan menukik tajam ke atas dan membuat pembajak pesawat ini terlempar ke belakang dengan sangat kencang. Pilot harus melakukan ini agar pesawat tidak masuk ke kawasan Korea Utara. Manuver yang sangat mengerikan membuat semua penumpang sangat cemas. Dan kini posisi pesawat sudah benar-benar menghadap ke atas dan pilot pun nekat membuat pesawat ini berbalik arah di udara. Posisi pesawat yang kini terbalik dimanfaatkan pembajak ini untuk menyerang pilot dan untunglah pilot cepat memutar lagi pesawat ini sehingga ia pun terlempar. Setelah pesawat kembali berada di posisi aman, co-pilot langsung kembali ke barisan penumpang dan ia akan menghajar pembajak pesawat yang kini sedang terpojok. Pistol yang dibawa oleh pembajak pesawat juga sudah tercecer dan pramugara yang sedang terikat akan segera dilepaskan penumpang lain. Kapten yang sedang mengalami cedera berat di matanya berusaha keras mengendalikan pesawat ini dan meminta pramugari untuk membantunya melihat ke depan. Co-pilot berusaha menahan pembajak ini sekuat mungkin sampai pramugara akhirnya berhasil lolos dan langsung melesatkan tembakan ke pembajak ini. Namun sebelum pembajak ini berakhir di tangan pramugara itu, ia sempat melepaskan bahan peledak yang dibawanya. Co-pilot ini pun melakukan aksi nekat dan menahan peledak itu dengan tubuhnya. Berkat aksi heroiknya, ledakan bisa diredam. Namun masalah berikutnya datang karena sekarang semua anggota kokpit sudah cedera parah. Dengan tubuh yang penuh luka, co-pilot tidak menyerah dan bangkit kembali. Ia berusaha untuk mengambil alih kembali pesawat ini. Karena kapten pun juga sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Roda pesawat ini tidak bisa keluar sedangkan mereka harus segera melakukan pendaratan darurat. Para penumpang pun bekerja sama untuk menarik tuas yang bisa mengeluarkan roda mendarat dengan manual. Pesawat yang baru saja dibajak ini mengalami banyak sekali masalah. Karena sebelumnya mereka sudah membuang semua bahan bakar saat menghindari pasukan militer, kini semua mesin pesawat mati dan pesawat juga kehilangan semua tenaganya. Pilot sudah memberikan pengumuman kepada para penumpang bahwa mereka akan melakukan pendaratan sebaik mungkin dan meminta maaf kepada para penumpang karena tidak bisa mengantar mereka ke tujuan. Co-pilot yang sudah banyak kehabisan darah karena menahan ledakan juga mulai kehilangan kesadaran. Namun matanya sempat terbuka dan melihat ke arah penumpang. Ia pun menggunakan sisa hidupnya untuk membawa pesawat ini mendarat darurat dengan aman walaupun semua mesin sudah mati. Kini harapan hanya berada di pundaknya karena kapten pun juga sudah tidak bisa melihat karena matanya terluka. Semua penumpang kini hanya bisa pasrah selagi para pilot berusaha menyelamatkan nyawa mereka. Co-pilot yang bernama Tae-in benar-benar ingin mempertaruhkan nyawanya demi membawa pesawat ini kembali ke daratan dan ternyata semua perjuangannya tidak sia-sia karena akhirnya pesawat ini bisa mendarat dengan aman. Kondisi kabin menjadi sangat porak-poranda dan pramugara pun meminta semua penumpang untuk dievakuasi. Kapten pun juga meminta untuk memastikan semua penumpang keluar dengan selamat terlebih dahulu. Dan setelah semua penumpang keluar, pramugari memastikan bahwa tidak ada satupun korban jiwa maupun yang terluka. Hanya pembajak pesawat inilah yang sudah meninggal karena ditembak oleh pramugara. Namun co-pilot yang sudah berjuang menyelamatkan pesawat ini ternyata tidak bisa lagi mempertahankan nyawanya. Begitu sakit hati keluarga co-pilot ini saat mengetahui Tae-in kehilangan nyawanya di penerbangan
penerbangan ini. Namun aksinya tentu saja akan menjadi kenangan besar dalam dunia penerbangan Korea Selatan.